semua ya, udah rame nih ya para penonton VVIP ini namanya. Soalnya lengkap dan paling depan nanti bisa langsung berhadapan juga dengan Ibu Seriulina Tarigan selaku Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI. Ini mungkin udah ketiga kalinya Yolanda ketemu sama Ibu Seriulina. Gak sabar nanti buat denger update-annya gimana seputar BP2MI. Dan di sini ada yang mau dipekerjakan ke Korea Selatan atau ke Jepang, ada? Ada yang mau ke Korea Selatan atau ke Jepang? Mau? Malu-malu ya kayak mau tapi malu ya. Nah, tenang aja, ternyata kalau mau ke Korea Selatan, mau ke Jepang itu mudah, udah dipermudah sama pemerintah langsung dan ini legal, diawasi, dijagain istilahnya sama pemerintah Indonesia di bawah naungannya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk tahu lebih lanjut lagi, mari kita langsung sambut saja bersama Ibu Seriulina Tarigan selaku Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika. Kita akan ngobrolin seputar penempatan pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan dan Jepang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karir dan Loker Session kedua, berikan tepuk tangan untuk Ibu Seriulina. Oke, kita agak jauh nggak apa-apa ya Bu ya, biar kelihatan sininya. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketiga kali ya? Iya, kita ketiga kali ketemu dan aku ngeliatnya Ibu makin seger, makin fresh ya Bu ya. Masya Allah. Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya Bu ya. Atau ada yang mau disampaikan dulu nih ke teman-teman yang udah nungguin di depan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang bisa berada di tengah-tengah job seeker dalam Mega Career Expo kali ini tahun 2024. Di awal tahun sudah ada expo yang difasilitasi oleh Garuda ya. Betul sekali Ibu. Tentunya ini juga kami berterima kasih karena dengan adanya expo ini BP2MI selaku lembaga pemerintah juga bisa hadir mendekatkan diri kepada job seeker tentunya. Mudah-mudahan kehadiran kami hari ini bisa memberikan informasi yang valid kepada Bapak Ibu ataupun job seeker. Terima kasih Ibu, amin. Pasti semuanya bisa dapat pencerahan Ibu gimana caranya untuk kerja ke Korea Selatan atau ke Jepang ya. Silakan mungkin. Ya, baik para job seeker selamat siang dan semoga job seeker juga sudah pada selesai makan siangnya supaya semuanya bisa tetap fit dalam mengikuti expo ini sampai sore nanti. Job seeker yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati, Badan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia adalah lembaga pemerintah non kementerian. Kantor kami ada di Jalan MT Haryono, Kapling 52, seberangan dengan PIS ya, atau LAL atau KFC. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau berkunjung, kantor kita ada di sana. Bahwa tugas utama dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah memverifikasi dan dalam penempatan PMI luar negeri. Mungkin job seeker ingat kalau dulu itu lebih populer TKI ya. TKI Tenaga Kerja Indonesia, yang mungkin sebagian besar image-nya tentang TKI itu adalah mereka yang tidak beruntung, mereka yang dalam kondisi menghadapi satu masalah, atau mereka itu adalah yang menjadi korban, mereka adalah yang terzolimi dan lain-lain. Nah, dengan Undang-Undang 1817, maka paradigma yang lama TKI telah berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, inilah yang kita sosialisasikan supaya juga kita membiasakan menyebutnya itu adalah pekerja migran Indonesia, atau kata lain adalah migrant worker. Nah, para job seeker di BP2MI itu ada 3 kedeputian. Ya, kedeputian bidang ini salah satunya adalah kawasan Asia Afrika. Saya ada di posisi ini. Kemudian di kawasan Asia Afrika ini ada skema government to government, yang mana skema itu adalah skema penempatan pemerintah untuk 2 negara,
Mungkin job seeker sudah sering dengar bahwa ada pekerja ke Korea Selatan dengan visa S9. Kemudian selain visa S9 ke Korea, juga kita memiliki skema government to government, itu adalah ke Jepang. Jadi ada 2 job, ada 2 negara di Korea Selatan dan Jepang. Nah, sebenarnya kita di kawasan Eropa Timur Tengah ada juga penempatan P2G ke Jerman. Ya, jadi ada 3 negara sekarang ini yang existing penempatan dengan cara pemerintah dengan pemerintah negara penempatan. Bahwa ada skema lain bekerja ke luar negeri itu adalah melalui private to private. Nah, ini adalah P3MI. Barangkali job seeker pernah mendengar, atau zaman dulu namanya PJTKI. Nah, dengan undang-undang baru itu nomenklaturnya berubah lagi menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Nah, job seeker, saya ingin membatasi dulu bahwa saya akan memberikan informasi terkait dengan skema penempatan pemerintah atau government dengan government. Bahwa Korea Selatan sejak tahun 2006 kita sudah memberangkatkan masyarakat Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri ke Korea, ya ke Korea dengan MOU kita ditandatangani oleh Menaker dengan MOU-nya Korea itu tahun 2004, ya. Jadi sejak tahun 2006 kita sudah memberangkatkan perdana sampai dengan sekarang, ya. Ada sektor apa aja yang ada di Korea? Yang existing itu dulu, yang lama sekali, itu hanya ada manufaktur dan fishing. Nah, tahun kemarin tambah shipbuilding. Shipbuilding ini adalah bekerja di kalangan kapal, tetapi di situ bukan sebagai tenaga ahli, tetapi lebih kepada asisten atau biasa bahasa di akuntan mungkin dibilang connect, ya. Jadi dia nanti adalah sebagai workernya tenaga ahli itu. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun 2024 ini kita mendapat tambahan 2 sektor. Yang satu namanya sektor service 1 dan yang satu lagi adalah service 2. Service 2 ini adalah restoran Korea food. Nah, artinya pasti di sini akan ada non halal juga. Nah, kemudian ada hotel dan resort. Itu di kelompok service 2. Yang di service 1 itu lebih kepada pembuangan limbah, pemilahan barang-barang, kemudian termasuk juga kurir, termasuk juga di situ bekerja menjadi di perekaman studio, ya. Nah, cuman untuk job masing-masing ini uraian atau desk jobnya ini akan nanti bisa kami berikan di informasi atau melalui website bp2mi.go.id. Nah, kalau job seeker bagaimana sih mau bekerja ke Korea? Ke Korea ini itu yang pertama yang harus dimiliki adalah harus belajar bahasa Korea. Ya, artinya gimana belajarnya? Pemerintah sudah hadir kan? Nah, ini di BLK juga masih sangat sedikit yang membuka. BLK pemerintah, ya, maksud saya masih sedikit sekali yang memberikan mengadakan program untuk belajar bahasa Korea. Saya tahu dulu di BLK Jawa Tengah, Semarang itu pernah ada. Nah, kemudian selain dari BLK pemerintah, tentu Anda boleh belajar di LPK, silakan. Kemudian Anda juga boleh belajar mandiri juga silakan. Mungkin karena senang film drakor, ya. Jadi misalnya sering nonton film drakor, ya silakan aja. Atau mau membaca modul-modul bahasa Korea juga terserah. Nah, sebagai persyaratan, ya, itu adalah akan ada nanti salah satu seleksinya adalah ujian bahasa Korea masalahnya. Makanya harus dari sekarang bagi yang ini berminat tentunya harus membekali dirinya bahasa Korea. Untuk persyaratan itu adalah sangat sederhana. Pendidikan itu sebenarnya cukup SMK saja boleh. Bahwa bisa S9 ini hitungan kelompoknya itu adalah non skill ataupun skill keahlian non keahlian. Ibaratnya itu adalah seperti operator, kita sebut lebih kepada kalangan operator, dia adalah sebagai operator. Nah, sekalipun tadi di restoran dia bukan pekerjaannya juga lebih kepada membantu chef misalnya, kemudian nanti dia juga termasuk membersihkan cuci piring di dapur, termasuk juga mungkin disuruh dia memotong-motong sayuran atau menuangkan. Nah,
kira seperti itu ya. Jadi bukan yang dilewati ilmu S9 ini. Job seeker boleh cek juga di Google, visa S9 itu adalah kategorinya apa. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya lulus SMK aja juga boleh, tapi para job seeker bahwa yang S1 pun ada yang daftar juga. Kenapa? Karena gaji Korea ini 24 juta 100 rupiah, 100 ribu rupiah. Ya itu basic, belum overtime-nya. Selain tadi pendidikan cukup sesungguhnya adalah lulus SMK, usia adalah 18 sampai 39 tahun. Laki perempuan boleh. Kemudian dia tentunya tidak mempunyai catatan kriminal dan tidak ada juga cacat fisik. Ya, misalnya jari tidak boleh ada yang amputasi seperti itu. Dan juga tidak boleh buta warna. Kemudian juga tidak memiliki riwayat ataupun TBC. Jadi harus sehat. Nah, kemudian itu secara persyaratan umum. Kemudian nanti persyaratan khusus kalau untuk fisik itu ada, yang mereka harus memiliki BSD. Tapi kalau untuk manufaktur tidak, servis juga tidak, CPT juga tidak. Nah, para job seeker seperti apa sih seleksinya? Jadi nanti ada pendaftaran pembukaan ujian dulu. Kebetulan baru tutup pendaftaran ujian Korea itu adalah tanggal 20 kemarin. Jadi jangan ragu, nanti tahun depan kita berjumpa lagi ada saudara. Ya. Jadi nanti ada pendaftar awal itu adalah untuk ujian tes bahasa Korea dulu. Sehingga pendaftaran itu kami hanya meminta KTP, meminta paspor apabila sudah memiliki paspor, kemudian juga adalah memiliki rekening tabungan. Untuk apa rekening tabungan ini? Ketika nanti tidak lulus verifikasi dokumen, maka uang ujian akan kita refund ke rekening Anda. Bahwa ujian bahasa Korea ini berbayar 28 US dollar. Nah, ini bukan pemerintah Indonesia yang membuat peraturan, tapi adalah pihak pemerintah Korea. Jadi kalau tidak lulus verifnya, nanti uang ujiannya yang 28 US dollar akan kita refund ke rekening masing-masing. Nah, jadi ketika nanti lulus verifikasi dokumen, maka Anda akan dijadwalkan untuk ujian. Ya, bahwa pendaftar tahun ini ya tidak terlalu banyak, hampir 63.000. Itu masih belum terlalu banyak ya Bu ya? Iya, jadi dari tahun lalu 35.568, tahun ini melejit menjadi 62.986. Mantap. Ya, jadi nanti akan dijadwalkan Anda untuk mengikuti ujian bahasa Korea tadi. Ya, jadi nanti ada dikasih pengumuman semuanya. Ini kita selalu posting melalui website www.co.id. Itu adalah saluran resmi kita kepada masyarakat yang ingin tahu tentang Korea dan yang ingin mengikuti perkembangannya terus. Ya, pengumuman kita naikkan. Nah, setelah ujian bahasa Korea, ini ujiannya para job seeker adalah CBT ya, jadi menggunakan computer based test. Nah, ujiannya sebenarnya tidak lama, hanya 20 soal mendengar dan 20 soal lagi itu adalah menulis. Itu aja sebenarnya. Jadi selesai ujian bahasa, ya katakanlah begitu, maka nanti yang lulus akan dijadwalkan ujian skill test. Nah, skill test. Kalau ujian skill test juga sudah lulus, maka Anda akan melakukan lamaran online. Jadi memasukkan ijazah, memasukkan paspor. Ya, dari situ nanti Anda sudah harus membuat paspor. Itu rekomendasi pembuatan paspor juga akan diberikan nanti pengantarnya ataupun diberikan nanti datanya oleh BPJS. Nah, selanjutnya kalau lamaran online sudah masuk, Anda akan melamar sesuai dengan pilihannya. Sektor yang berlaku servis itu pada saat ujian memang juga sudah dipilih ya, dari pemilihan di situ. Nah, selanjutnya maka Anda akan kita kirim datanya ke SPAS, itu sistemnya Korea. Nah, dan nanti tinggal menunggu kontrak kerja Anda dapat. Ya, sekali lagi kalau kami sampaikan, ketika Anda posisinya sudah di roster, itu adalah menunggu Anda dipilih oleh perusahaan-perusahaan Korea. Ketika sudah dipilih, maka turunlah namanya kontrak kerja atau standar labor kontrak.
Dan Anda akan bisa pantau melalui akun Anda sendiri. Karena ketika tadi mendaftar ujian, Anda sudah harus membuat akun sendiri. Jadi di situ nanti pergerakan apakah Anda sudah turun mangga, bisa Anda sudah turun, itu Anda bisa pantau. Namanya akun EPS. Jadi Anda punya akun sendiri. Dan dari situ nanti bisa memantau. Nah, bagi yang sudah turun kontrak kerjanya, maka kita panggil untuk mengikuti pelatihan 5 hari. Pelatihan 5 hari ini dibayar oleh B2MI, negara, BPN. Kemudian setelah itu sekalian Anda melengkapi berkas seperti SKCK, ya. Kemudian Anda harus menjalani yang CO2, itu adalah kepentingannya untuk pengajuan visa. Setelah visa kami uruskan ke KPAC, embassinya Korea yang ada di sini, maka Anda akan dijadwalkan untuk terbang. Sampainya di Korea masih ada 3 hari pelatihan, namanya orientasi, ya orientasi. Dan nanti setelah 3 hari Anda di sana kembali lagi diperiksa kesehatannya, dan selanjutnya Anda akan diambil oleh perusahaan. Seperti itu prosesnya ya, job seeker. Mungkin ini dulu untuk Korea, ya. Mungkin masih mau diminta pertanyaan sekarang yang Korea, boleh gitu aja ya, biar kita jeda ya Bu ya. Untuk yang program ke Korea Selatan, apakah ada yang mau bertanya? Tadi kan udah dikasih tahuin tuh ada servis tambahan ya Bu, aku juga terpukau sih, yang lebih ke kaget karena kan kemarin itu terakhir kita ngobrol baru ada yang betul perikanan sama manufaktur. Sekarang udah lengkap, bahkan ada ke servis yang mana lowongannya juga peluangnya makin terbuka lebar ya Bu ya, bagi teman-teman yang mungkin tidak ada pengalaman atau tidak ada pengetahuan di manufaktur dan perikanan. Apakah ada yang mau bertanya untuk program ke Korea Selatan? Sepertinya udah jelas Bu, ini juga udah ditutup soalnya ya Bu ya. Oke, ini juga di sini ada nih penempatan keberangkatannya yang terakhir dari 2021 berapa orang, 2022 dan 2023. Jadi nanti dari 63.000 yang sudah mendaftar akan diseleksi lagi, menjalani lagi sampai akhirnya ada angka ini ya Bu ya. 63.000 itu nanti kuota kelulusannya adalah 16.402. Oke. Nah, jadi kesempatannya sebenarnya terbuka lebar banget karena 16 ribuan sekian orang kan. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman tahun depan mau coba mendaftar yang ke Korea Selatan, coba dipantengin terus bp2mi.go.id. Mungkin sekarang bolehkah kita lanjut ke yang Jepang? Betul. Para job seeker yang kami muliakan, kami banggakan bahwa selain Korea Selatan, pemerintah juga membuka peluang kerja dengan skema penempatan pemerintah, yaitu ke Jepang. Jepang ini juga sejak tahun 2008. Ya. Nah, untuk job Jepang ini hanya ada 2, dan ini memang lebih kita sebut adalah untuk sektor kesehatan. Ya, sektor kesehatan di sini yang pertama adalah nurse, kemudian satunya adalah care worker. Kalau nurse ini bekerja di rumah sakit. Ya, sedangkan care worker bekerja di panti jompo atau panti lansia. Bahwa di Jepang itu karena usia harapan hidupnya sangat tinggi dan mereka anak-anaknya suami istri biasanya kerja. Jadi kalau orang tua itu nggak ada yang urus di rumah, maka umumnya orang tua di Jepang ditempatkan di panti jompo. Nah, untuk nurse atau kita sebut kamoshi, kalau misalkan kita ke Jepang ketemu dengan pekerja migran di sana, pasti mereka sebutnya Bu ini kamoshi, terus satunya nanti saya kaigo. Nah, jadi ini sebutan mereka sehari-hari ya. Kalau nurse itu kamoshi. Ini kontrak kerjanya 3 tahun. Kemudian ini adalah perkiraan gaji karena akan ada tawar-menawar wawancara ya dengan user. Maka intervalnya itu bisa sampai 220.000. Nah, kemudian mereka juga akan mendapatkan cuti ya, kemudian ada tahunan, libur juga di hari nasional. Nah, bagi kamoshi ini nanti ada kesempatan kerja, kesempatan selama di Jepang itu untuk ikut ujian negara atau disebut register nurse. Ya, kalau sekali ujian nggak lulus, maju lagi ujian kedua kali, maju lagi ujian ketiga kali. Sedangkan yang kaigo ini hanya ada kesempatan ujiannya 1 kali. Ya, jadi kalau tidak lulus maka silakan kembali ke Indonesia, selesaikan kontrak masing-masing 4 tahun dan 3 tahun.
Bagi yang lulus, mereka akan permanen residen, bisa bekerja di Jepang sampai pensiun. Dan mereka juga boleh membawa keluarga. Yang boleh membawa keluarga artinya kalau punya anak juga boleh sekolah di Jepang. Ya, dan mereka ketika nanti usia pensiun ataupun belum usia pensiun, mereka juga akan mendapatkan pensiun bulanannya. Ya, kalau di Jepang itu ketika usia 65, baru waktu pensiun itu cair. Jadi kalau misalkan kita berhentinya di usia 60, tunggu dulu 65 tahun, baru waktu pensiun akan setiap bulan akan diterima. Seperti itu. Bagaimana syarat menjadi nurse? Syaratnya itu memang harus benar-benar adalah pendidikannya nurse. Boleh D3 atau S1. Selain nurse, dia juga harus tambah lagi STM. Nah, ini kalau orang nurse sudah paham dia. Loncatannya begitu lulus ambil nurse, baru ambil STM. Itu pun ditambah lagi pengalaman kerja 2 tahun. Walaupun tidak harus 48 bulan, 24 bulan, tetapi tahunnya itu harus terpenuhi. Ya, 2 tahun. Dari terbitnya STM. Nah, kemudian memiliki pengalaman kerja sudah, kemudian memiliki sertifikat bahasa Jepang, tapi bukan sertifikat JLPT ya, tetapi dia adalah hanya cukup surat pelatihan dari LPK yang menyatakan bahwa memiliki kemampuan setara dengan M5. Itu menjadi syarat. Nah, sedangkan usia itu maksimum 35 tahun. Oke, kemudian kalau kaido atau care worker, ini boleh dari semua disiplin ilmu, ya, tapi minimum D3 juga. Nah, yang non perawat, dia tetap juga harus diminta nih, sudah mengikuti pelatihan care worker. Artinya harus lagi belajar dulu di lembaga pelatihan care worker. Nah, syarat yang lainnya sama, dia tidak perlu dari usia sama, kemudian memiliki juga kemampuan bahasa Jepangnya secara M5. Ya. Jadi ini tidak punya pengalaman kalau untuk care worker. Jadi baru lulus sekarang daftar bisa. Nah, beda jauh dengan nurse. Nah, kuota Indonesia setiap tahun itu untuk nurse ini 200 dan untuk care worker adalah 300. Jadi totalnya 400. Nah, kemudian untuk skema penempatan pemerintah atau G2G ke Jepang, ini adalah hampir seluruhnya biaya ditanggung oleh pemerintah Jepang. Ya. Yang nanggung adalah pemerintah Jepang. Ya. Di antaranya itu nanti uang MCU. Ya, MCU juga harus 2 kali sampai Anda terbang. Kemudian pelatihan bahasa Jepang di Indonesia 6 bulan saat Anda sudah dinyatakan diterima atau bisa sebut matching. Kemudian tiket Anda berangkat ke Jepang pun ditanggung oleh pemerintah Jepang. Biaya visa pun ditanggung oleh pemerintah Jepang. Ya, kemudian pada saat pelatihan di Indonesia 6 bulan itu mendapat uang harian $10 per hari. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, saat ini para job seeker bahwa sedang terbuka pendaftaran untuk Jepang. Ya. Nanti tutupnya 31 Mei. 31 Mei ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang dari jurusan keperawatan atau misalnya tertarik untuk ngambil sertifikat care worker ya supaya bisa masuk yang care worker, itu bisa langsung saja ke BP2MI karena sampai 31 Mei terbuka kesempatan kalian untuk bisa kerja di Jepang tuh. Boleh ke BP2MI tapi sesungguhnya cukup melalui website bp2mi.go.id. Boleh dilihat. Nanti staff kami ada di belakang booth yang ini. Boleh silakan job seeker bisa mampir ambil brosur dan ada juga software kecil yang kami siapkan. Nah, prosesnya pada saat pendaftaran hanya memiliki tadi ya fotokopi ijazah tentunya karena minimum D3. Sertifikat tadi sesuai dengan jobnya yang dipilih, kemudian surat keterangan sudah mengikuti pelatihan bahasa Jepang setara M5. Ya, sama KTP itu saja, kemudian didaftarkan lalu kita akan panggil Anda untuk seleksi tes keperawatan atau seleksi tes care worker. Ini nanti seleksinya biasa kita bersama dengan Kemenkes dan diadakan di Poltekkes di beberapa provinsi tergantung pendaftarnya. Nah, misalkan yang daftar dari Medan, mereka cukup nanti kami uji mereka di Poltekkes Medan. Kalau misalkan dari Jayapura, dia akan hanya ke Poltekkes Jayapura. Setelah itu akan ada juga ujian tes psikologi.
Ya, psikologi ini sampai tahun lalu kita masih lakukan secara daring aja supaya tidak harus mengumpulkan ke Jakarta. Nah, berikutnya kalau ini lulus, ya, nanti akan ada interview. Interview ini langsung user datang dari Jepang. Biasanya dilakukan di Jakarta dan nanti terpaksa para pendaftar ini harus hadir ke Jakarta karena langsung interview dengan pihak Jepang. Dan biasanya udah langsung dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, ketika nanti interview lulus, maka Anda akan kita kirim lagi untuk MCU 1 dulu. Artinya interview belum dinyatakan lulus, tapi selesai interview, Anda kita arahkan untuk mengikuti MCU 1 karena nanti MCU ini harus hasil fit sehingga nanti ada keputusan untuk matching. Jangan sampai skillnya sudah lolos atau lulus, ataunya kesehatannya tidak mendukung. Maka itu MCU 1 harus segera dilakukan. Nah, di poin 8 ini namanya matching. Artinya udah ada perusahaan yang milih Anda dan Anda sudah setuju. Itu biasanya nanti lewat email Anda. Perusahaan akan ada sistem juga, Anda akan dihubungi melalui itu. Nah, setelah itu matching, maka itu artinya Anda sudah diterima oleh satu perusahaan dan Anda setuju, maka akan mengikuti pelatihan di Indonesia, akan dipanggil dikumpulkan di Jakarta selama 6 bulan. Nah, pelatihan ini dibayar Jepang semuanya, baik akomodasi, konsumsi selama 6 bulan, dan ada uang harian $10 per hari. Namun sebulan sekali ditransfer ke rekening tabungan Anda. Nah, di pelatihan 6 bulan, ini targetnya harus lulus nanti yang 4. Ya, dan itu sertifikasi. Itu nanti sertifikasi semuanya dibayar oleh Jepang. Ketika Anda tidak lulus sertifikasi N4, maka Anda akan pulang kampung, tidak ada ganti rugi. Tapi bagi yang lulus sertifikasi, mereka lah yang akan terbang ke Jepang. Sampai di Jepang, itu biasanya berangkatnya bulan 6. Sekarang ini lagi pelatihan EPA 17, sedang buka pendaftaran EPA 18. Artinya kita sedang mempersiapkan yang sudah 17 tahun ke Jepang. Kemudian lagi rekrut EPA 18. Nanti bulan 6 itu berangkat ke Jepang, maka nanti di Jepang masih melanjutkan 6 bulan lagi, masuk lagi ke training centernya Jepang. Semua tempat makan minum, semua dibayar dan difasilitasi oleh Jepang, dan yang $10 juga masih diberikan juga. Nah, itu selesainya bulan 12. Nanti bulan 12 selesai, baru Anda dimasukkan ke rumah sakit yang nurse, kemudian yang care worker masuk ke panti lansia. Nah, selama di panti lansia atau selama di rumah sakit, Anda juga masih diberikan oleh perusahaan waktu belajar, guru masih didatangkan ke rumah sakit untuk memperkuat terus kemampuan bahasa Jepangnya. Sambil nanti Anda sudah merasa fit untuk ikut ujian register nurse, maka Anda mendaftar untuk ujian dan itu pun dibayar oleh pemerintah Jepang. Nah, seperti itu ya. Bagi yang lulus register nurse tadi saya katakan ataupun kaido, mereka boleh bekerja selama masa kerja di Jepang. Kalau misalkan 5 tahun di sana bosan, pulang dulu ke Indonesia setahun atau bangun rumah dulu, nanti tahun berikutnya masuk lagi ke Jepang boleh. Karena permanent residennya itu juga membolehkan Anda keluar masuk ke Jepang. Bagaimana untuk yang Jepang, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang tertarik nggak? Coba, aku mau lihat dulu ada yang tertarik nggak kira-kira buat ke Jepang? Kepentok sama keperawatan kayaknya ya. Kepentok sama keperawatan ini, tuh Bu. Tahun lalu kami ke Jepang, menyapa, berdialog dengan PMI kita yang di Jepang. Ini di panti ya, salah satu panti di Tokyo. Ini Kobusien namanya. Ya, ini pantinya juga seperti hotel bintang 4. Ya, coba next. Keren banget ya memang ya tempatnya juga ya. Dengan Zikwell, ya mitra BPWMI di sana adalah Zikwell. Ini dengan pejabat di training center. Nah, ini keluarga mereka yang sudah berkeluarga ini lagi EPA 16. Ini kami datangin, mereka lagi belajar. Seperti sekarang kan lagi ada juga yang belajar. Nah, ini kami datangin yang di Jepang. Ini mereka bahagia-bahagia di Tokyo. Hanya sekitar 90 kurang di sini. Satunya sebenarnya akan besar adalah pelatihan di training
centernya di Osaka. Karena waktu sempit kami tidak sempat mengunjungi mereka. Nah ini yang anak-anak Eva yang sudah berkeluarga di sana, anak mereka juga sekolah di sana. Kita juga silaturahmi. Seru banget ya, bisa sampai bawa keluarga juga kan, soalnya kalau udah lulus ujian nasional mungkin bisa ya. Tapi ada satu strategi. Gimana tuh Bu? Coba. Mbak menikah dengan mana suaminya itu Bu? Anda dulu EPA berapa? Saya EPA 12 Bu. Nah, terus suami saya EPA 10. Terus kamu bagaimana lulus ujian? Enggak Bu, saya enggak lulus ujian. Tapi karena suami saya lulus ujian, jadi karena saya nikah sama dia, saya boleh tinggal di Jepang. Kalau saya nggak nikah sama dia, pasti saya harus Jadi itu ada cinlok-cinloknya juga gitu ya Bu ya? Ada strateginya. Ada strateginya di sana. Saya tinggal di Jepang, ya paling tidak kalau saya nggak lulus, cari suami lah, cari jodoh ya. Yang lulus itu yang ada di sana. No, jadinya siapa tahu buat yang memang belum punya jodoh, belum berpasangan, sekalian dapat kerja, dapat jodoh juga Bu di sana kan, karena programnya dari BP2MI. Tapi kayaknya kalau yang Jepang ini agak sulit ya Bu ya, karena memang ada keperawatannya ini. Tadi pun kita lihat track recordnya untuk nurse itu memang agak kecil jadi angkanya. Mungkin bisa nanti teman-teman yang di sini dikabarkan ke teman-temannya yang memang punya D3 keperawatan, mungkin yang memang tertarik juga bisa diarahkan. Atau mungkin contohnya dari sini ada yang mau masuk D3 keperawatan Bu, biar bisa ikut untuk BP2MI ke Jepang G2G. Jadi ini saya mungkin mohon maaf Mbak, karena ada kegiatan lain betul. Saya harus datang. Dan saya mohon maaf kepada para Bapak Ibu job seeker, karena mungkin kita tidak bisa tanya jawab, tapi ada tim saya di BP2MI. Betul. Silakan mampir, ada tim kami di sana yang bisa memberikan informasi yang lebih mendalam, atau kalau ada pertanyaan nanti silakan datang ke kami. Saya kira itu aja ya. Betul Bu, tidak apa-apa. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Seriulina Tarigan. Terima kasih banyak.